Halo semuanya, perkenalkan aku Akila Syahina dan di sini ada responden aku. Siapa nama kamu? Rasika. Oke, di sini ada Rasika Sabha. Rasika boleh tahu nggak kamu sekarang kelas berapa? Kelas 12. Nah, sekarang Rasika ini kelas 12, teman-teman. Nah, hari ini aku pengen wawancara Rasika tentang tipologi belajar. Oke, kalau boleh tahu, kamu tahu nggak kalau misalnya ciri-ciri tipe belajar kamu tuh kayak gimana? Belajar aku sih, misalnya aku lagi hafalan nih, terus rame nih, aku nggak bisa kalau orangnya rame, soalnya hafalannya nggak bakal masuk, makanya aku nyari tempat sepi, yang aman, terus nggak ada orang, gitu sih. Oke. Berarti kamu harus sepi dulu ya, karena kalau misalnya nggak sepi, berarti kamu bisa ke distract gitu kali ya. Oke deh, aku paham. Nah, kan tipologi belajar itu, aku sedikit jelasin ya. Tipologi belajar itu ada 3 sebenarnya. Ada visual, auditory, sama kinestetik. Kamu tahu nggak dari ketiga itu apa? Enggak. Oke, aku jelasin ya. Aku jelasin sedikit ya gambarannya. Nah, pertama itu ada visual. Apa sih itu visual? Nah, visual itu tipe yang lebih gampang paham kalau misalnya melihat gambar atau tulisan rapi. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat gambaran kayak PPT, kamu tahu PPT? Iya, kayak PPT atau kayak biasanya kalau nulis catatan-catatan dengan warna-warni. Nah, itu namanya visual. Nah, adapun yang kedua ada dari auditory. Apa sih auditory? Auditory itu tipe yang lebih cepat nyangkut kalau mendengarkan penjelasan atau suara. Misalnya nih, kamu kalau hafalan, misalnya kamu capek hafalan nih, daripada kumat kamit, kamu dengerin aja nih orang yang hafalan di samping kamu. Nah, itu bisa jadi kamu bisa hafal dari suara dia. Itu namanya auditory. Nah, ada pun yang ketiga. Yang ketiga ini namanya kinestetik. Kinestetik itu tipe yang belajarnya harus sambil gerak. Atau praktik gitu. Atau memegang barangnya langsung. Jadi kalau misalnya kayak, kita sambil hafalan atau kita sambil gerak-gerak atau kita sambil kayak gitu. Itu namanya kinestetik. Oke, di sini aku itu punya kertas pilihan ya. Aku tadi kasih kamu kertas pilihan. Yang di sini pilihan jawabannya itu ada sangat sesuai, ada sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, sama sangat tidak sesuai. Nanti kamu pilih salah satu dari sini dan aku bakal nanyain pertanyaan ke kamu. Bisa? Oke. Aku mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini aku mulai dari visual dulu ya. Saat saya membuat catatan pelajaran dengan rapi dan teratur. Kamu kalau bisa membuat catatan itu, pelajarannya dengan rapi atau dengan teratur apa enggak? Oh, teratur. Iya, jadi jawabannya? Sangat sesuai. Sangat sesuai, oke. Oke, yang kedua. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu, kamu telah merencanakan dengan matang belum? Iya, sangat sesuai. Sangat sesuai. Jawabannya gitu. Oke. Yang ketiga, kamu tidak pernah salah dalam membawa buku pelajaran ke sekolah. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Oke. Kamu tidak akan berangkat ke sekolah jika pakaian seragam kamu tidak rapi dan tidak lengkap. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Berarti kamu harus lengkap ya. Iya. Oke. Disiplin ya. Oke, selanjutnya. Setiap buku pelajaran dapat kamu baca dengan ejaan yang baik. Sesuai. Oke. Selanjutnya, belajar dengan metode ceramah sulit kamu mengerti nggak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Berarti dengan ceramah pun kamu ngerti ya? Iya. Oke. Walaupun teman sekelas kamu ribut, kamu tetap dapat konsentrasi saat belajar nggak? Tidak sesuai. Berarti kalau misalnya ada temen ini, kamu juga gampang ikut ke bawah gitu ya? Selanjutnya ada selanjutnya saat belajar konsentrasi kamu akan terganggu ketika ada orang yang mondar-mandir di depan kamu nggak? Sesuai. Oke, sesuai. Terus selanjutnya
Ada kamu sering lupa ketika guru menyuruh atau memberi tugas kepada kamu tanpa sebuah catatan. Tidak sesuai. Oh, berarti kalau misal walaupun gak ada catatan pun kamu tetap ingat ya? Oke. Seribut apapun orang berbicara, kamu tetap fokus saat membaca buku. Sesuai. Terus saat belajar kelompok, kamu lebih suka membaca buku pelajaran sendiri daripada dibacakan oleh kawan. Sesuai. Terus kamu akan bertanya ulang pada guru saat mengerjakan tugas yang kurang kamu paham perintahnya. Sangat sesuai. Menonton pameran seni rupa atau berkunjung ke galeri kerajinan tangan lebih kamu sukai daripada menonton konser musik. Sesuai. Oh iya, sesuai. Oke deh. Sekarang kita ke auditori ya. Tadi auditori dari pendengaran ya. Saat mengerjakan PR atau tugas lain, kamu sering berbicara atau ngomong sendiri? Tidak sesuai. Berarti kamu fokus aja gitu ya. Kamu tidak dapat fokus belajar ketika ada keributan di sekitar kamu. Sangat sesuai. Ruangan yang sepi dan tenang membuat kamu lebih konsentrasi saat belajar. Sangat sesuai. Saat ulangan, kamu terbiasa komat-kamit membaca soal meskipun tidak bersuara. Sangat sesuai. Oke. Saat menghafal pelajaran, kamu membacanya dengan keras, volume tinggi. Sangat tidak sesuai. Oh, berarti pelan-pelan aja ya. Komat-kamit intinya gitu. Oke. Menulis sebuah karangan adalah hal yang kamu tidak sukai. Sangat sesuai. Oke. Kamu senang menceritakan pengalaman menarik dengan seru kepada orang lain. Sesuai. Diskusi kelompok merupakan metode belajar yang kamu sukai dan mudah untuk mengingat pelajarannya. Tidak sesuai. Kamu jarang memperhatikan gambar-gambar yang kamu jumpai di pelajaran. Tidak sesuai. Oh, berarti ada aja gambar yang kamu kayak kenal gitu. Oke. Kamu terbiasa menyapa lebih dahulu orang-orang yang baru kamu kenal. Tidak sesuai. Mencatat adalah pekerjaan yang paling kamu tidak sukai dalam belajar. Tidak sesuai. Berarti harus mencatat kamu ya. Membaca komik adalah hal yang tidak menarik bagi kamu. Tidak sesuai. Oke, tidak sesuai. Stand up komedi merupakan hiburan yang kamu sukai. Tidak sesuai. Oh, kamu gak suka stand up komedi? Oke, berarti kita beda ya. Aku lebih suka stand up komedi soalnya. Oke, next ke kinestetik. Kinestetik tadi ya yang ada praktek langsung. Ketika berbicara dengan teman kamu, seringkali menepuk atau menyentuhnya agar lebih diperhatikan. Sesuai. Oke. Saat belajar di kelas, kamu sering menggerakkan kaki, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Sangat sesuai. Kamu memiliki tubuh lebih besar dari teman-teman seusia kamu. Sesuai. Kamu lebih suka belajar dengan praktik langsung daripada berteori. Sangat sesuai. Saat menghafal pelajaran, kamu sering berjalan mondar-mandir. Sesuai. Kamu selalu menunjukkan bagian buku yang sedang kamu baca. Sesuai. Oke. Saat belajar di kelas, kamu suka berpindah-pindah tempat. Sesuai. Oke. Kamu sangat suka ketika guru mengajak belajar dan melakukan permainan di luar kelas. Sangat sesuai. Biar asik ya, nggak bosan di kelas mulu. Olahraga adalah pelajaran yang paling kamu sukai daripada pelajaran lainnya. Sesuai. Oke. Apa olahraga yang kamu sukai biasanya di sekolah? Volley. Oh, volley. Iya sih, emang asik ya. Tulisan tangan kamu tidak sebagus tulisan teman-teman yang lain. Tidak sesuai. Kamu merasa bosan jika tidak melakukan aktivitas fisik. Sesuai. Bermain sepak bola, badminton, dan volley lebih menyenangkan daripada bermain game online. Sesuai. Oke, tadi kamu bilang volley ya. Ketika berkumpul dengan teman kamu selalu punya ide untuk melakukan sebuah permainan. Sesuai. Ada aja gitu mainan yang bikin asik gitu ya.
Oke, akhirnya udah juga pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah aku lihat nih ya, dan total skor semuanya ya, jawaban dari Rasika itu hasilnya udah kelihatan nih. Kalau misalnya skor paling tinggi itu tipe kinestetik. Rasika itu lebih tipe kinestetik. Karena jawabannya lebih banyak daripada lainnya yang sesuai. Nah, berarti secara psikologis itu, psikologi pendidikan, Rasika ini cenderung memiliki gaya belajar kinestetik. Tadi kinestetik itu kamu tahu nggak apa? Yang praktik langsung atau gerak-gerak. Nah, kamu tipenya itu yang melakukan aktivitas fisik dan suka bosan kalau cuma disuruh duduk diem, dengerin doang di kelas atau dengerin penjelasan yang panjang banget, itu kamu bakal bosan. Makanya kamu tuh harus ada aktivitas luar atau praktik-praktik lainnya. Jadi, strategi belajar yang cocok buat Rasika itu adalah belajar sambil diselingi praktik langsung. Nah, atau belajarnya bisa sambil melakukan gerakan-gerakan kecil gitu. For your information ya, aku pun kinestetik. Karena kenapa? Aku itu kalau misalnya dengerin atau hafalin itu, aku tuh harus sambil gerak-gerak. Aku tuh harus sambil kayak gini, atau gerakin kaki, atau gimana pun itu biar aku cepat ingat. Gitu. Nah, gerakan-gerakan kecil itu supaya materinya gampang masuk ke otak. Jadi gitu Rasika. Udah dapet tipologi belajar kamu apa? Udah ketahuan kan dari visual sama auditori sama kinestetik. Ternyata Rasika itu lebih cenderung ke kinestetik. Jadi itu, semoga Rasika kedepannya lebih tahu diri sendiri ya, lebih tahu kedepannya kalau misalnya Rasika itu oh iya tipe belajar aku tuh kinestetik. Jadi kamu coba aja nggak apa dari visual atau auditori. Kalau misalnya kamu belajar, misalnya kamu nggak masuk juga, kayak oke, fix aku di kinestetik gitu. Nah, ciri-ciri kinestetik tadi ya banyak gerakan gitu. Misalnya kamu gak gerak nih, pasti kamu sadar kayak aku gak gerak, jadi hafalan aku gak masuk gitu. Paham? Oke, cukup sekian teman-teman untuk wawancara bersama Rasika, observasi bersama Rasika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mencari jati diri kalian, tipologi belajar kalian tuh apa gitu. Apakah kinestetik, auditori, atau apa? Visual gitu. Semoga kalian semua dapat jawabannya ya dari video ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Don't forget, bye bye.